Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inganuli sukadang linang, ini engkana tinggang tebang. Hahaha. Apang ini menjadi yang saya hormati. Salam sejahtera, salam persaudaraan, dan salam perdamaian. Tukang kisah akan berkisah tentang engkana. Engkana adalah kisah atau cerita yang dalam pengisahannya atau dalam penceritaannya dilagukan atau ditembangkan atau diengkanakan. Makanya dinamakan engkana. Engkana sangat terkenal atau populer pada era tahun 1950-an sampai era tahun 1970-an di kalangan masyarakat Dayak Silat Hulu, khususnya yang mendiami kampung, mungkin sekarang namanya desa, yaitu Lepong Selimu, Tanjung Luar. Tanjung Luar ini adalah tempat saya dilahirkan dan belajar engkana dengan ayah atau apang saya yang menjadi tukang engkana untuk kampung di sekitarnya. Engkana bukan hanya terkenal di Lepong Selimu, tapi juga terkenal di Lebak Tapang, Lebak Najah, Kenual, Belimbing, dan Panggung. Itu sudah air sungai Intibab dan Dangkan itu. Kemudian juga terkenal pada Pengga Inggut, tempat asal ayah saya. Mungkin juga Kerangan Lintang, mungkin juga Kerangan Nangalungu, Entebi juga tahu tentang engkana. Engkana juga ada di kalangan Dayak Seberuang, Dayak Desa, Dayak Lebang, walaupun mungkin dengan versi yang berbeda. Selain engkana juga ada kisah cerita lisan lain yang dinamai Bambai, Bejani. Mudah-mudahan ada di antara menyadikku semuanya ada yang sudi melestarikannya. Mengingat engkana hanya terkenal pada era tahun 1950-an sampai era tahun 1970-an, termasuk juga Bambai dan Bejani, berarti generasi yang lahir di tahun 1980-an sampai sekarang banyak yang tidak tahu. Ini berarti engkana terancam punah. Oleh karena itu, saya si tukang kisah atau tukang engkana mohon dukungan menyadikku semuanya untuk subscriber, like, share, and comment di channel tukang kisah atau tukang engkana. Dengan subscribe, like, share, and comment berarti menyadikku semuanya telah ikut menyelamatkan budaya engkana ini dari kepunahan. Sayangkan kalau punah. Engkana termasuk kisah atau cerita lisan yang bersifat fiksi. Kalau ada kesamaan tempat dan tokoh, itu hanya kebetulan. Walaupun fiksi, tapi ada tokoh-tokoh yang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat Dayak Kalimantan Barat. Bahkan mungkin Dayak se-Kalimantan. Misalnya tokoh Klien dan Kumang. Tokoh Klien dan Kumang ini dalam cerita Dayak yang saya tahu selalu menjadi tokoh panutan, tokoh superhero gitu. Superhero, pahlawan. Selalu menjadi tokoh yang menjadi pahlawan begitu. Engkana yang saya kenal terdiri dari 3 macam, yaitu 1 engkana tinggang tebang. Ini engkana tinggang tebang nih yang akan saya engkanakan nanti. Tidak terlalu panjang kisahnya, makanya saya apal gitu. Kemudian engkana kumang-umang sama aja sebenarnya, cuman lebih panjang sedikit. Cuman tokohnya kalau engkana tinggang tebang itu Klien, Kawah, dan Lemambang itu adik-beradik, satu bapak satu mama. Tapi kalau engkana kumang-umang, Klien itu bersupu dengan Kawah, tapi adik-beradik dengan Lemambang. Nah, di situ adalah persaingan sedikit-sedikit. Tapi walaupun Klien tetaplah menjadi yang dituakan, yang dirajakan lah begitu. Apa sebab? Karena Klien itu terlalu menganggap enteng persoalan dan lambat mengambil keputusan. Itu yang membuat Kawah sebagai adik iparnya, kan mereka itu
sepupu tapi nanti menjadi adik ipar. Kawah itu kawin dengan adik bungsunya klien, sedangkan klien kawin dengan kakaknya kawah. Nah, klien yang bisa diharapkan untuk membela keluarga itu tidak ikut membela, itu membuat kawah marah pada waktu itu. Malah dituduh macam-macam, difitnah macam-macam. Tapi kan itu masalah keluarga yang bisa diselesaikan. Bagaimanapun juga klien adalah yang dituakan, yang ditokohkan, akhirnya kawah pun ngikut. Mau tak mau barang buah ikut gelanggang. Gelanggang itu berarti klien. Mau tak mau harus ikut klien walaupun manas gitu. Kemudian yang ketiga, Engkana ke Bambang. Sangat panjang kisahnya. Engkana ke Bambang ini begini. Bukan hanya tokoh sentralnya bukan hanya klien kawah dan Lemambang saja, tapi ada ke Bambang. Kok bisa ada ke Bambang? Itu kembaran Lemambang itu. Itu dalam penceritaannya itu Kumang Layit, yang tokoh wanita sentral istri klien itu. Pada waktu itu tuh menjaga adiknya Lemambang. Adiknya sedang nakal-nakal lah, mungkin ya umur TK barangkali kalau di dunia nyata ini. Tapi kan main, kalau cerita zaman dulu kan tidak ada tempat main, mainnya pasti ke hutan. Pada suatu hari bapak mama Kumang Layit itu ke ladang. Disuruhlah Kumang Layit ini menjaga Lemambang supaya jangan kemana-mana, takut hilang itu. Tahu-tahu benar hilang, tak tahu kemana. Kumang Layit itu cemas. Lalu dibuatlah supaya itu, dia kan orang pintar, banyak ilmunya. Dibuatlah orang-orangan, kemudian di darah tunjuk Kumang Layit itu diambil sedikit, ditetesi dengan orang-orangan yang dari tepung tuh, bukit tepung padi, tepung pulut, yang dibuat badannya suruh menyerupai Lemambang. Langsung ditegah begini, ditegah, dikejutkan, jadi mirip Lemambang benar. Itu makanya ada dinamanya ke Bambang, dinamanya Lemambang. Lemambang. Sorenya pulang bapak mamanya. Tahu-tahu Lemambang rupanya ikut mereka ke ladang. Pulang Lemambang. Kok Lemambang ada juga di rumah? Bingung kan orang. Nggak, kita cepat si Kumang Layit itu ngambil kesemua. Ini ke Bambang supaya dia ada kawan nantinya. Lemambang ada kawan, mainnya supaya tidak sendiri. Itu alasan dia. Tapi dia tidak menceritakan tentang kecemasannya. Hanya menceritakan apa istilahnya, saja kebetulan aja begitu. Ke Bambang ini sengaja diciptakan sebenarnya untuk pengganti Lemambang yang hilang itu. Itu ceritanya. Anak-anak mereka ini kan karena banyak istri-istrinya nanti. Klien itu bukan hanya satu istrinya, bukan hanya Kumang Layit, begitu juga kawah, begitu juga Lemambang, ke Bambang. Banyak istri mereka nanti. Untuk melawan tokoh-tokoh mereka itu nanti akan diceritakan di episode yang lain. Apa ngindai adikku semuanya? Episode pertama ini berupa pengantar atau pendahuluan saja. Episode kedua, tukang kana masih berkisah atau bertutur seperti biasa saja atau monolog, belum diengkanakan atau belum dilakukan atau ditembangkan. Sedangkan episode ketiga dan seterusnya akan diengkanakan. Ini mungkin nanti akan dijelaskan sebelum diengkanakan apa, kemana dan apa tujuannya, nanti akan saya beri pengantar sedikit atau akan dinarasikanlah sedikit. Sebagaimana dijelaskan di depan, Engkana adalah kisah cerita yang dalam pengisahannya atau dalam penceritaannya dilakukan atau ditembangkan atau diengkanakan. Maka kisah atau cerita yang diengkanakan di setiap akhir kata atau kalimat harus diakhiri dengan ang, dipanjangkan supaya enak kedengarannya, supaya bagus. Ini kasih contoh. Contoh cerita dalam perjalanan orang lengkok dalam perjalanan gawai besar gitu. Mohon maaf kalau suara hati kurang bagus. Tantan jalan mawong penguncang,
dah tuntung maung tentan lu tenggang dahai ibangai pangkas deliang dalam batu do tinggi omang dah sikuk tepi turut benanang dah ujung ni buang baru uteri nyanyang salung pulau bang lalang padang na nyebut iku milang pengurang anti yang lepuk mengerti orang dah lapis biak dia bulan tumang ririn pula aku tada lintang sungai surung ku titi panjang lebak pula orang pempalang gau kesida lepu batang pepi mawong pelegan nyanyang anya aleliuk jalan ulang niti linti batang benuang niti tali tintin nyementang lalu temu uku legan lantang apa kelina dujung magang juntung pun buringin mayang neng kiau pening kau karung tingang menabunung maung berhenti tulang ditu dulu kita tugangang ang semakan bagus kalau itu. Jadi cerita ini jadi menceritakan urutan-urutan dalam perjalanan. Yang pertama kepala jalan itu maung penguncang. Maung penguncang, tantan jalan maung penguncang, dah tuntung maung, udah selesai maung, tentan lu tenggang. Udah aik bangai ini sebutan untuk tentan juga, sebutan tempat asal tentan. Udah aik bangai pangkas deliang ini nama tokoh juga, anak Lamambang. Namanya Pangkas Deliang. Dah Alam Batu di Tinggi Remang. Alam Batu ini tempat lahirnya Pangkas Deliang. Dah Alam Batu di Tinggi Remang. Tinggi Remang ini nama lain dari sikuk, berasal dari pinggir remang, pinggir langit. Orang pinggir langit ya nih. Dah sikuk tepi, kan sikuk tepi, turut benanang. Benanang ini Guntur, anaknya Klin, hebat juga. Dah Ujung Nibung, Marek Guntur kan berasal dari Ujung Nibung. Dah Ujung Nibung bawa Teri Nyanyang, adiknya Guntur. Ini sering dibuli mereka karena pemanas. Udah itu baru turut Salung Pulau. Udah itu Bang Lalang Padang. Kemudian karena saking banyaknya, nyebut iku milang pengurang. Tidak bisa disebut satu persatu, begitu maksudnya. Anti yang lepuk ngerti orang. Kalau yang lepuk, yang lemah, yang tidak tangkas, yang lambat gerakannya, mengerti orang mungkin di tengah kenapa dalam perjalanan tu. Udah lapis biak dia bulan tumbang. Udah lapis. Mereka ini kan orang muda semua. Baru bulan tumbang, baru bapak-bapak mereka. Bulan tumbang berarti bulan tua gitu, maksudnya orang tua. Jadi disimbolkan. Disimbolkan. Biasa tuh kalau engkana tuh kan kalau bulan dari bulan tumbuh sampai bulan purnama itu kan berarti orang mansang gitu, orang muda. Sama dengan matahari naik, matahari tumbuh, itu orang muda. Tapi kalau matahari sudah turun, itu biasa disimbolkan dengan orang tua. Nih, Ririn Pulah Kutada Lintang. Biasa kan jalan kalau di bukit-bukit kan nanjak begini. Kalau ndak ada ketada lintang itu susah. Ketada itu dicangkul sedikit-sedikit supaya ada perpijakan telapak kaki gitu. Pijakan kaki. Ketada namanya. Ada tangga-tangganya, dibikin tangga-tangga. Ya, ketada lintang. Kenapa harus ketada lintang? Supaya Sungai Surung titi panjang. Kenapa harus panjang sebutnya? Ya, ke titik supaya kemudian Lebak pula orang pempalang. Lebak itu tanah yang turun gitu, mungkin seperti lubang, seperti apa macam-macam.
Pulah jembatan. Itu maksudnya pempalang itu. Gawok sidak lepuk batang. Kasihan mereka yang lemah, yang apa, itu ndak pandai ngapa-ngapa nanti. Itu maksudnya. Kasihan mereka yang lemah lengkuh. Lemah lengkuh apa istilah? Lepuk batang tu. Kan ndak semua tangkas orang. Apalagi kalau yang raja-raja itu ndak mampu ngapa-ngapa misalnya. Kemudian siapa yang melakukan itu? Perpi mawang pelegan nyanyang. Ya mereka yang kuat-kuat itulah, mereka yang hebat-hebat itulah. Sebentar-sebentar jadi. Kalau berperang pun mereka juga yang diandalkan gitu. Anyak leliuk jalan ulang. Anyak leliuk jalan ulang tuh. Jalannya berliku-liku. Meniti jalan. Menapaki jalan berliku-liku. Supaya nampak indah bahasanya. Anyak leliuk jalan ulang. Katanya. Niti linti batang benuang. Kalau biasa kalau dalam rimba itu ada batang kan enak. Seperti jembatan gitu. Batang yang besar gitu. Kita berjalan meniti batang itu. Niti linti batang benuang. Kemudian niti tali tintinnya mentang. Tintin itu adalah punggung-punggung bukit. Punggung-punggung bukit. Ini kan banyak bukit kalau dalam rimba raya itu. Ya, kalau dalam rimba raya itu ndak ada bukit bisa sesat orang. Orang ndak bisa ada patokan untuk berjalan. Niti tali tintinnya mentang, lalu temuku legan lantang. Legan lantang itu adalah tanah datar di atas bukit. Mungkin kalau dalam ilmu geografi itu pletiau sebutannya biasa, ndak salah saya lah, pletiau orang geografi tahu. Baru temu kelegan lantang. Apa kelina dujung magang? Apa kelina? Apa kelama? Ndak lama di ujung magang di perjalanan. Tidak lama di perjalanan. Juntung kebun beringin manyang. Tiba di pohon, pokok pohon beringin manyang. Saya pun ndak tahu beringin manyang ni apa. Kenapa harus manyang? Supaya ang itu tadi. Ingat kuncinya ang. Memang ada juga yang ada pengecualian juga, ndak sekali ang-ang, ada pantun-pantun juga mereka yang lain juga ada di sini nanti. Tapi kebanyakan ang. Nengkiau peningkau karong tingang. Ini klien nih yang manggil nih. Klien ini masuk bulan tumbang nih, kelompok bulan tumbang. Nengkiau peningkau karong tingang. Nengkiau tuh memanggil gitu, dengan suara yang keras, memanggil. Menabunduk mawang berhenti tulang. Menabunduk mawang berhenti. Anandaku mawang berhenti tulang. Berhentilah. Karena yang kepala jalan itu mawang. Berhenti tulang. Istirahatlah kata dia. Di pokok, di bawah pokok pohon beringin manyang. Itu dulu kita tulak tu ganggang. Di sinilah dulu kita berhenti. Tu ganggang itu berhenti istirahat. Selanjutnya kita lanjut ke episode yang kedua nanti. Pengisahan penceritaannya masih dalam bentuk semata atau diceritakan begitu saja, atau diprosakan atau dikisahkan begitu saja, belum diengkanakan. Jadi ini episode yang pertama, sifatnya pengantar atau pendahuluan. Mohon maaf, saya banyak komen, mungkin tidak sabar, mudah-mudahan begitu. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share nanti. Sampai di sini dulu. Dinganuli Sukadang Lindang. Kita lanjut episode mendatang. Mantap kan? Ini kan bisa untuk bicara juga, mirip pantun juga. Dinganuli Sukadang Lindang. Kita lanjut episode mendatang. Dengarlah saudaraku. Dengarlah Anda semua menyadik-menyadikku, saudara-saudaraku. Kita lanjut episode mendatang. Sekian, terima kasih. Wassalam.